Assalamualaikum, selamat malam pemirsa TV Notaris. Saat ini di Kota Jakarta kita sedang berbincang dengan Bang Effendi Harahap, yaitu Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ingin berbincang-bincang mengenai soal rencana Kongres Ikatan PPAT di Medan bulan Mei ya. Ya, tanggal 16 Mei. 19 Mei. 16 Mei. Jadi sebelumnya kami ucapkan selamat dulu nih, walaupun belum dilaksanakan ya. Tapi ini setidaknya sebuah ide yang saat ini ide yang sangat bagus, karena di dalam kongres itu tidak hanya memilih ketua umum atau ketua NKP, tapi di situ akan banyak diskusi, akan banyak pemikiran yang ada di dalam kongres itu, yang mana mungkin akan menelurkan kebijakan gitu ya. Pak Effendi, apa kabar nih? Ya. Sehat ya? Sehat. Oke. Boleh dijelaskan sedikit mengenai rencana kongres IPAT di Medan besok bulan Mei? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan PPAT seluruh Indonesia, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mas Luki, terkait dengan rencana Kongres di Medan tanggal 16 sampai 17 Mei 2024, boleh disebut persiapannya sudah 80%. Jadi hal-hal yang terkait dengan kongres itu sudah diselesaikan. Izin juga sudah lengkap. Perizinan dari Mabes Polri sudah keluar sebulan lalu. Jadi kita bersyukur pemerintah sangat welcome kepada IPAT saat ini. Demikian juga dari Kementerian ATR juga sangat support ya. Dan kemudian itu selain daripada kongres nanti di tanggal 16, tanggal 15-nya ada juga rencana mengadakan turnamen golf untuk memperebutkan piala dari Menteri ATR, Kepala BPN ya. Jadi rekan-rekan yang hobi golf ya, kita bisa main golf di Medan ya, siapa tahu lagi hoki ya, sehingga mendapat door prize ya. Hadiahnya ini sedang disusun, sedemikian masih sebulan lagi ya, sedang disusun agar menarik, agar bagus. Nah, kita juga nanti itu mengundang perhimpunan golf yang ada di Kementerian ATR agar mereka juga ikut meramaikan. Dan kemudian nanti dari perbankan juga ada, dari gubernur juga ada. Ya. Jadi persiapannya sudah 80%. Ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan, tapi sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya, itu sudah 80%. Terus peserta bagaimana? Peserta juga sudah lumayan ya, udah cukup banyak. Terakhir tadi malam sudah ada 568 yang sudah mendaftar. Jadi sudah udah confirm ikut ya? Ya, panitia itu memang mentargetkan itu 1000 PPAT ya, mungkin kalau lebih mungkin sekitar 1.500 lah maksimalnya ya. Jadi pendaftar saat ini sudah 568 PPAT ya. Jadi sudah cukup positif, optimis lah ya. Pak Menteri hadir? Pak Menteri insya Allah, kalau dia tidak ada penugasan dari Presiden, insya Allah hadir ya. Tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa kongres ini tidak hanya sekedar upacara pemilihan atau pengukuhan ketua umum baru atau pengurus baru dan Majelis Kehormatan Pusat. Tapi di sini nanti apakah akan ada ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang akan nanti menjadi bahan perbaikan buat organisasi
ke depan. Ya. Kalau bisa nanti bisa diterapkan dalam kebijakan atau perubahan ADART dan sebagainya. Ya. Jadi kita di IPAT saat ini memang sedang sedang membangun fondasi ya. Jadi IPAT itu sekarang sedang membangun fondasi terkait sistem perkumpulan. Ya, kemudian itu kita juga sedang membangun transparansi dan juga tanggung jawab. Sistem yang sedang kita bangun itu adalah bagaimana fondasi ya, fondasi ini tentu adalah penguatan daripada institusi ya IPAT ini. Jadi lembaga IPAT ini sedang kita bangun agar ia mempunyai fondasi yang kuat, mulai dari keberadaannya, kemudian legalitasnya, kemudian harta bendanya dan lain sebagainya, termasuk kewenangan-kewenangan daripada IPAT itu sendiri. Nah, kemudian itu untuk mencapai itu kita mulai dari rencana besok itu kita ingin di Kongres itu diberikan semacam keputusan itu terkait dengan inventarisasi daripada aset-aset yang dimiliki IPAT, baik itu di Pengda, Pengwil maupun PP IPAT sendiri. Seberapa banyak sebenarnya aset daripada PP IPAT ini, apakah berupa kantor dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga ingin agar nanti itu di waktu masa yang akan datang, jadi IPAT ini juga mempunyai internal audit ya. Jadi kalau di di instansi pemerintah, di perkumpulan yang sudah maju ya, mereka ada auditnya ya, ada auditnya terkait dengan harta kekayaan daripada perkumpulan itu juga sedang kita rancang dan sedang kita mintakan nanti di persetujuan di Kongres. Nah, kemudian sistem keuangan kita juga sekarang sudah boleh disebut itu sudah sangat transparan ya. Jadi setiap pengeluaran uang dari rekening-rekening yang ada itu selalu harus dimulai dari pengajuan berupa rencana anggaran biaya atau RAB daripada setiap kegiatan, semacam proposal gitu ya. Semacam proposal, termasuk juga kas kecil, kebutuhan sekretariat sehari-hari ya. Misalnya apa kebutuhan sehari-hari itu, misalnya bayar listrik, kemudian ada PPAT meninggal, kiriman bunga dan lain sebagainya. Jadi hal-hal kecil itu termasuk juga pengiriman surat tercatat yang harus dibalas. Nah, itu semua itu ada siklusnya. Setiap bulan itu sekretariat itu harus mengajukan kebutuhan kas tadi itu. Nah, kemudian di akhir bulan dia harus membuat laporan pertanggungjawaban, dia disertai dengan bukti-bukti pengeluaran seluruh kas kecil yang diajukan oleh tim sekretariat setiap bulan ya. Setiap bulan harus ditutup dengan laporan pertanggungjawaban. Nah, kemudian itu di setiap kegiatan juga pada saat ketua dan bendahara kegiatan itu mengajukan dana, dia harus dipersyaratkan membuat surat pernyataan bahwa ia dalam waktu 14 hari kalender harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap rencana anggaran biaya yang diajukan, yang tadi sudah diajukan itu. Dan setelah itu ada masuk, baru ditransfer ke rekening sesuai dengan yang diajukan di dalam proposal itu. Nah, kemudian setelah diajukan pelaksanaan kegiatan. Nah, tentu nanti di akhir kegiatan dia harus membuat laporan pertanggungjawaban. Itu ketika diajukan pada pimpinan. Ya, ketua umum dan diketahui oleh bendahara. Jadi diajukan oleh mereka dan kemudian itu ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dengan bendaharanya. Kemudian diajukan kepada PP IPAT, ditujukan kepada ketua umum, dan ketua umum itu
meminta biasanya bendahara untuk memeriksanya. Jika sudah normal ya pengajuan tersebut, ya tidak ada hal-hal yang memerlukan catatan, itu baru ditransfer sesuai dengan rekening yang ada di di permohonan itu. Sehingga tidak ada satu rupiah pun uang keluar dari rekening IPAT itu yang tidak ada rekening tujuannya. Jadi rekening PP IPAT itu tidak dipakai untuk belanja, dia dipakai sebagai pendrop dana ke rekening daripada kegiatan. Jadi pun kalau misalnya keperluan kantor, jadi sekretariat harus membuat RAB apa-apa saja yang mau dibeli sama mereka, sehingga diajukan dan di dalam permohonan itu harus dicantumkan rekening penerima dari PP IPAT. Jadi kemudian setelah selesai kegiatan dibuat laporan pertanggungjawaban dari kegiatan tersebut dan disampaikan ke sekretariat. Kemudian itu di akhir periode, di akhir tahun itu diaudit oleh akuntan publik. Jadi kita sudah 2 kali diaudit 2 tahun. Nah ini sekarang sedang berjalan diaudit, ya masih menunggu sampai dengan Maret. Nah sekarang udah April, nah nanti itu akan diaudit oleh akuntan publik. Nah kemudian selama ini PP IPAT itu tidak pernah membuat laporan pajak SPT tahunan. Nah, mulai tahun ini 3 tahun ke belakang ya selama periode kita ini akan kita buat laporan SPT tahunan sesuai dengan apa yang telah tadi diperiksa oleh akuntan. Jadi kita betul-betul membangun budaya transparansi dan akuntabel dan bertanggung jawab. Benar-benar manajemennya. Ya, manajemennya. Nah, semua kegiatan di IPAT itu dibiayai oleh perkumpulan. Nah inilah sehingga kita merasa bahwa kegiatan-kegiatan itu kita berharap itu menjadi kepentingan daripada seluruh anggota, kepentingan perkumpulan. Itu satu yang pengen saya tanya itu kira-kira tidak menjadi birokratis nggak? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, sistem ini baru pertama kali dilakukan ya di kepengurusan Bang Apendi. Sebelumnya belum pernah. Iya, jadi sistem ini memang di perkumpulan profesi kita baru kali ini. Ya, jadi tapi ini baru kali ini udah 2 tahun nih berjalan. Iya. Ya. Memang di periode awal itu masih ada beberapa rekening giro yang kita tandain itu LPJ-nya masih belum lengkap. Nah di periode kedua sudah bagus ya, sudah membaik ya. Nah, kemudian periode ketiga ini kita udah belajar pertama kedua itu. Tahun ini yang belum masuk LPJ-nya disuratin sama kita agar dia segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Ketua bidang. Bukan setiap bidang, setiap kegiatan. Ya. Jadi bidang mana saja yang mengadakan kegiatan dia harus mengajukan biaya kalau memerlukan biaya. Tapi kan semua kegiatan kan pasti pakai biaya. Apakah itu 10 juta, 5 juta, 4 juta, 100 juta gitu ya. Nah, itu semua harus mengajukan anggaran. Seperti sekarang Kongres ini kita juga menunggu ya. Bahkan sampai sekarang itu belum clear 100% RAB-nya masuk ke kita. Ya, sehingga berarti yang menyelenggarakan yang bikin ketua OC dan ketua OC dan bendahara, ketua SC dan bendahara. Mereka harus mengajukan berapa biaya yang mereka perlukan. Sehingga nanti acara itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Jadi OC itu belum membuat RAB, tapi mereka sudah pinjam uang dulu kepada PP IPAT. Mereka kemarin terakhir pinjam 500 juta yang kita sudah berikan. Nanti itu akan diperhitungkan dengan RAB mereka totalnya berapa gitu. Gitu. Jadi ini bagus ya. Jadi ini kenapa kok sekarang atau kenapa baru sekarang diadakan sistem yang bagus begini? Manajemen yang bagus. Mungkin ya karena kita ketua umumnya udah nggak lagi mikirin
apa namanya, mikirin diri pribadi sendiri ya. Udah, kita kan udah selesai, udah apa namanya, udah nggak lagi mikirin pribadi, mikirin bagaimana agar apa namanya dapat pekerjaan, dapat order, kan udah nggak mikir itu kita kan. Jadi untuk Bukan anggota ya. kita sekarang udah penuh buat anggota ya. Jadi mikirin anggota ya. Bukan kita tidak perlu uang ya, tapi di pikiran saya itu ya yang uang sekarang itu ya udahlah, nanti juga kita apa namanya tidak bawa uang, tidak bawa harta untuk mati gitu kan. Jadi mungkin itu barangkali salah satu yang penyebabnya ya. Kemudian memang kita memang ya aslinya itu memang kita ingin apa adanya. Ya, jadi tidak mau. Itu memang seharusnya ya organisasi Harusnya dibikin seperti itu. Apa istilahnya? Ya. Transparan, akuntabilitas, apalagi itu. Jadi pertama itu tentu itu sistematis, transparan dan akuntabel. Jadi sistemnya ada, kemudian transparan dan bertanggung jawab. Nah, jadi itu yang selalu Nah, kemudian pemilihan akuntan publik juga itu kita plenokan di Rakernas ya. Nah, siapa yang mau kita pilih gitu. Jadi nggak bisa ketua umum menunjuk si A gitu ya. Nah, kita buat surat ya untuk akuntan publik. Waktu itu ada berapa? Ya, mereka masuk mengajukan penawaran dan kemudian diplenokan. Fit and proper. Iya. Ya, jadi nggak apa namanya, nggak akuntan yang ya? Bukan, nggak sembarangan. Bukan temennya ketua bukan umum gitu. pesanan gitu maksudnya. Iya ya. Ya, apa adanya. Kita selalu saya tekankan kepada akuntan, saya tidak akan apa namanya meminta apapun dari akuntan kecuali satu, harus jujur dan apa adanya. Oke. Itu tadi yang pertanyaan saya yang pertama belum dijawab. Tadi apa ya, lupa jadi. Sistem pengajuan, kalau ada acara bikin pengajuan, itu apa enggak birokratis? Enggak juga kelihatannya ya. Misalnya PP IPAT itu diundang besok itu ke Pekanbaru ya. Kemudian itu undangan itu sudah kita siapa yang ke Pekanbaru, si A, si B, si C. Nah, ini dikirim sama kita ke bagian bendahara. Bendahara tolong dibuat RAB-nya. Nah, dia udah paham nih sekarang karena udah jalan 3 tahun kan. Tiketnya berapa, dari mana ke mana, hotelnya di mana, kemudian nanti kalau mereka perlu makan itu berapa, udah total sama dia. Bikin surat pernyataan juga udah standar. Jadi bisa langsung cepat ya sebetulnya. Cepat, begitu dia WA ke kita, kemudian itu kita sampaikan, biasanya saya kirim ke Bendum, tolong Bendum diperiksa, ini ada RAB, nanti kalau udah clear tolong ya di input. Nah, di input sama dia, udah langsung ditransfer karena di permohonan itu sudah ada nomor rekening. Oke. Tadi Bang Apendi mengatakan bahwa organisasi ini kegiatan dibiayai oleh 100% dibiayai oleh perkumpulan. Perkumpulan itu bagaimana cara menghimpun dananya? Sebenarnya kan organisasi ini kan banyak sumbernya ya, seperti misalnya perpanjangan rekomendasi, perpanjangan masa jabatan, iuran juga dari Pengda juga ada masuk, uang pangkal, iuran. Kemudian kalau kita mengadakan kegiatan juga kan berbayar, seperti kongres kan berbayar 1.950.000. Nah, ya dari situ cukup dan lebih. Kita juga bisa bagi kepada Pengda. Ini udah 2 tahun. Kita ke Pengda itu kita bagi. Dalam 1 tahun itu, untuk tahun 2023 itu, setiap Pengda kita bisa memberikan dana pembinaan 7.500.000. Untuk Pengwil kita bisa memberikan 47.500.000 setiap tahun ya. Setiap tahun. Udah 2 tahun. Iya, ya. Itu berapa Pengda itu? Banyak tuh ya. Iya, Pengdanya 276. Pengwilnya 33. Ya. Kalau dikira-kira ya mungkin habis 3 miliaran. Ya. Terus tadi bicara soal aset
aset-aset Iya. organisasi. Nah, jadi kita juga saat ini nanti meminta kepada Kongres di periode pengurusan ke depan itu kita ingin ada satu bidang di IPP IPAT itu yang khusus menangani masalah inventarisasi aset-aset daripada perkumpulan. Mereka harus mencatatnya. Nanti karena kita sekarang kan sistem website kita udah bagus, ya kita nanti akan cantumkan di situ. Misalnya Pengda A. Pengda A itu asetnya apa saja yang mereka laporkan. Nah, nanti kita akan setiap akhir tahun kita akan tugaskan nanti internal audit tadi itu untuk mengecek apakah masih ada apa enggak. Nah, kita bercita-cita seperti itu. Kita berharap itu didukung di Kongres, ya kemudian itu dibuat aturan itu sehingga semua Pengda se-Indonesia, Pengwil se-Indonesia asetnya bisa terrangkum di dalam inventarisasi. Nanti kita cantumkan di website kita. Ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah anggota. Kita juga sekarang sedang membicarakan dengan Kementerian ATR sistem pembinaan daripada PPAT. Kita ingin nanti di dalam setiap akun daripada PPAT itu sudah terdefinisi, ya, bahwa dia itu mengikuti kegiatan itu di dalam 1 tahun itu berapa kali. Jadi ada di akunnya dia, tanggal segini mengikuti seminar di sini yang dilakukan oleh IPAT. Itu untuk apa? Itu untuk pembinaan agar kualitas daripada PPAT ini update terus. Ya, karena peraturan-peraturan itu kan selalu berkembang. Karena pengalaman kita itu banyak sekali PPAT yang tersangkut hukum itu dia tidak menyadari ada peraturan baru. Gitu tuh. Jadi sehingga dia tidak terupdate. Jadi dia nggak update, gara-gara nggak update terus. Ya, jadi ketidaktahuannya. Jadi ketidaktahuannya atas itu. Nah, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang macet juga dia tidak hafal pada saat dia menerima pekerjaan dari masyarakat. Dia mempersyaratkan ABCD. Ternyata perkembangan sudah berubah. Peraturan. Cepat. Nah, sehingga pada saat dia menerima, kemudian ada masalah karena tidak lengkap persyaratan, tidak bisa jadi selesai, sehingga dia dilaporkan kepada aparat berwajib. Ini juga menjadi perhatian kita. Nah, itu juga kita berharap itu di Kongres itu dibuat satu keputusan terkait dengan masalah pembinaan. Ya, berarti kalau saya simpulkan sementara di Kongres ini penting ya orang kebijakan, usulan-usulan ide yang bagus itu nanti akhirnya ditelurkan ke dalam sebuah kebijakan dan jadi keputusan Kongres ya. Iya. Jadi jangan sampai nanti kok saya nggak tahu gitu. Ya, ya, nah itu. Jadi inilah yang kita harapkan itu dari seluruh anggota. Jadi kan banyak sekali ya kalau kita lihat itu di luar kita ya, di luar seperti Pilpres kemarin ya. Itu banyak sekali orang tuh, ini kan akibat daripada kebebasan berbicara ini ya, kebebasan berpendapat ini. Nah, sehingga semua orang berpendapat, padahal apa yang disampaikannya itu sebenarnya tidak begitu faktanya. Ada juga beberapa anggota kita yang tidak mengetahui perkembangan. Bagaimana PP IPAT sekarang itu membangun beberapa kemajuan. Misalnya di dalam sejarah, baik itu di masa lalu, itu kita belum pernah membuat suatu buku panduan semacam pedoman terhadap cara membuat akta. Nah, sekarang kita udah telurkan tuh bukunya. Sudah 4.000 buku ludes kita jual. Tata cara membuat akta, Ya, pedoman pembuatan akta. Selama ini belum pernah. Nah, itu kita tugaskan waktu itu tim pakar, ya, Profesor Irawan Surojo, Dr. Darwin Ginting, Dr. Wira Francisca, Dr. Dewi Fazli Sidaeng, ya. Kemudian mereka buat dicetak dan kita sampaikan kepada
Nah, terkait dengan buku pedoman ini, teknik-teknik pembuatan akta ini serta peraturan-peraturan yang perlu diperiksa kalau kita membuat akta itu, ini belum bisa tersosialisasikan. Ke depan kita akan membuat siapa-siapa saja yang PPAT yang sudah mempunyai buku, karena pembelian buku itu harus melalui website. Oh, berarti tercatat ya? Tercatat siapa yang mempunyai itu dan kemana buku itu berada. Jadi nama-namanya ada. Nah, kemudian itu setelah itu kita ingin tim pakar ini nanti mensosialisasikannya di seluruh pengurus-pengurus wilayah di Indonesia. Itu sudah berapa lama? Itu sudah kita cetak itu sekitar 1 tahun ini. Oh, setahun. Ya. Nah, kemudian di masa yang lalu juga, di periode yang lalu ini, kita juga ada tim simpati empati. Jadi tim simpati empati ini adalah salah satu bentuk pelayanan IPAT kepada anggota. Jika ia mempunyai permasalahan hukum, dipanggil polisi, nah kita akan membuat surat tugas dengan biaya perkumpulan, ya, sepenuhnya dibiayai perkumpulan. Kemudian itu menugaskan tim simpati empati itu untuk mendampingi beliau serta memberikan pencerahan kepada penyidik di daerah. Dan alhamdulillah udah banyak ya yang dibantu, yang tadinya itu sudah hampir dikriminalisasi menjadi kembali ke relnya, itu sudah.